Shalom, selamat bertemu kembali di dalam renungan hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai saat ini Bapak Ibu sudah melihat HP Bapak Ibu masing-masing berapa kali? Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, Bapak Ibu, HP ini merupakan kebutuhan sekarang saat ini bagi kita semua. Ya. Namun, tanpa adanya kuota atau sinyal dari WiFi, kita tidak bisa menggunakan HP ini semaksimal mungkin. Ya. Ketika kita tidak punya kuota maupun tidak bisa digunakan, tentunya kita merasa jauh dengan HP ini karena tidak ada manfaatnya, begitu Bapak Ibu. Ketika kita datang ke suatu tempat, di situ memasang WiFi, tentunya kita akan bertanya, apakah passwordnya? Seperti itu, agar kita bisa menyambungkan HP kita kepada WiFi tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar tentang WiFi ini, apakah ada hubungannya dengan Alkitab kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Seberapa pentingkah WiFi bagi kita Bapak Ibu Saudara? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sering kita dapatkan. Nek ora no WiFi aku ora iso kerja dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini semakin banyak orang membuat jaringan WiFi di rumah pribadi masing-masing karena WiFi memberikan banyak keuntungan. WiFi dianggap lebih stabil dan banyak perangkat smartphone yang harus menggunakan WiFi untuk pengunduhan sistem atau file yang berukuran besar. Semakin kita dekat dengan perangkat WiFi, maka sinyal koneksi internet akan semakin kuat dan lancar. Perangkat WiFi ini dapat menggambarkan bacaan Alkitab tadi. Dalam renungan firman Tuhan kita hari ini, kita juga bisa belajar dari perumpamaan anak yang terhilang. Si anak bungsu meminta bagian harta warisannya kepada bapaknya. Dan dengan harta itu ia meninggalkan bapaknya ke tempat yang jauh. Dalam waktu singkat, hartanya habis karena digunakan untuk foya-foya. Setelah hartanya habis, tidak ada seorang pun yang peduli dengannya. Maka ia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya dan memohon untuk dijadikan budak. Karena dia merasa tidak layak untuk disebut anak bapaknya. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Bapak dengan sukacita menyambutnya, tidak menjadikan dia budak. Anaknya dengan mengadakan pesta besar, ya, untuk menyambut anaknya kembali. Selain menggunakan pesta besar, memberi jubah yang terbaik, memberikan cincin, memberikan sepatu. Nah, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya untuk belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, baik WiFi maupun Bapa kita di surga, itu adalah sumber pertolongan. Bukan maksudnya saya menyamakan WiFi dengan Tuhan, tidak. Ya, namun sama-sama sumber pertolongan. Beda manfaatnya, begitu maksudnya. Begitu kita jauhi, maka timbul banyak masalah. Kalau kita menjauhi WiFi, smartphone kita tidak bisa kita gunakan. Nah, kalau kita menjauhi Tuhan, tentunya kita juga akan dapat banyak masalah. Namun, ketika kita dekat, hubungan kita akan menjadi lebih baik. Semuanya akan baik-baik saja. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari
Siapa sumber dari kehidupan yang kita jalani setiap hari? Kita bisa hidup setiap hari ini sumbernya dari mana? Bapa di surga adalah pusat atau sumber kehidupan kita. Sebesar apapun pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi, sesibuk apapun pekerjaan dan tanggung jawab kita, berhenti sejenak dan kembalikan fokus hati kita kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita dan pertolongan kita. Karena tinggal tenang dan hati yang beristirahat di dalam hadirat-Nya menjadikan kita kuat dan hidup berkemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah punya masalah yang mengganggu atau fokus kita kepada Tuhan? Apa upaya kita yang kita lakukan agar kita bisa kembali berfokus kepada Tuhan? Mari introspeksi kita dari diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa Engkau adalah sumber dari kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat terus dekat denganmu tanpa harus terganggu dengan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa menyertai kami walaupun kami sering menjauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita selalu jalin hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan pertolongan. Shalom, sampai jumpa kembali.